Maka saya mohon bangsa Indonesia tidak perlu merasa rendah diri, bahwa kita hormat, tawadhu itu adalah konsep bagian dari akhlak. Innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jangankan Kak Habib, yang tidak Habib pun bangsa Indonesia sudah terbiasa menghormati. Maka coba lihat kesehariannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Amjay dari Padepokan Sanghyang Sirah Ujung Kulon untuk Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Berbeda-beda tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati, Pancasila Jaya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, masih tentang polemik nasab, polemik habaib ya, yang masih ramai dibicarakan. Sudah lama saya menunggu-nunggu tentang videonya pembahasan nasab yang akan dikomentari, yang dikeluarkan atau statement dari Gus Nuril ya. Alhamdulillah saya berhasil menemukan ada video Gus Nuril pembahasan tentang nasab ya. Akhirnya Gus Nuril turun gunung juga ikut membahas tentang nasab Alawi, Robito Alawiyah, atau para habaib yang ada di Indonesia, yang ada di negeri kita, yang notabene-nya mereka sebagaimana telah kita ketahui mengklaim dan mempropagandakan sebagai Dzurriyyah Rasul. Sebetulnya di mana sudah ada pengakuan ya, sering saya katakan, di mana ada pengakuan pasti ada yang mempertanyakan dan harus mampu membuktikan data-data yang akurat, bukti-bukti data yang sesuai, yang bisa masuk akal ya, bukan hanya sebatas pengakuan dikala nasab itu dipropagandakan atau diakui dan dimaksur-maksurkan. Maka tidak bisa dipungkiri pasti akan timbul yang mempertanyakan. Maka saya garis bawahi untuk mempertanyakan nasab, apalagi nasab yang mulia yang telah diaku-aku. Ada seseorang yang mengaku-ngaku nasabnya nyambung Rasul, itu patut dipertanyakan. Walaupun tidak diaku-aku, kalau seseorang berbuat kebaikan ataupun berbuat kesalahan pasti akan diselidiki dan dipertanyakan, anak siapa itu, turunan siapa itu pasti, walaupun tidak mengaku-ngaku. Apalagi ada yang mengaku-ngaku, pasti itu. Maka bukan suatu dosa ya kalau kita mempertanyakan. Maka dikala ada yang mempertanyakan, maka jangan marah-marah, jangan merasa takut ya, buktikanlah dengan data yang akurat, dengan sesuai keterangan-keterangan yang ada, bukan dengan dijawab dengan caci maki dan kebencian. Nah, ini Gus Nuril kayaknya sudah nggak tahan melihat polemik nasab yang sedang terjadi di Indonesia ini, maka dia turun gunung. Maka mari kita lihat videonya, setekan banyak komentar, silahkan saudara-saudara sikapi masing-masing dan bisa menyimpulkan masing-masing secara akal jernih ya. Awas jangan dicermati, jangan disikapi dengan kebencian. Kalau memang ini merasa untuk suatu pencerahan, silahkan dilihat sampai selesai. Kalau memang tidak cocok dengan hati karena merasa kebakaran, karena tidak setuju misalkan, jangan ada caci maki, maka abaikan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudaraku sebangsa dan setanah air, nampaknya memang harus ada sebuah penjelasan yang bisa dijadikan sebagai rujukan seluruh rakyat Indonesia tentang haru biru kehabiban di Indonesia ini. Jadi selama ini sahabat sekalian dan saudara sebangsa dan setanah air, saya keliling dunia, dan karena dawuhnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari
dawuhnya Kiai Wahab Hasbullah, dawuhnya Kiai Bisi Samsuri, bahwa kita harus menghormati keturunan Rasulullah, maka hampir di negara manapun di dunia tidak ada orang menghormati keturunan Rasulullah yang bernama Syarif atau Habib kecuali di Indonesia. Nah, ini kemudian digunakan juga pada zaman Belanda, didatangkan orang-orang dari Yaman pada abad ke-18 dan sebelumnya, kemudian didatangkan orang-orang dari Cina daratan untuk menggantikan orang-orang Mongol yang sudah ada di Indonesia. Strategi Belanda ini adalah untuk memunculkan sekat antara bangsa penjajah Eropa yang bernama Belanda itu sebagai bangsa kelas utama, kemudian ada bangsa di antaranya yaitu bangsa Arab, Yaman, dan bangsa Cina daratan, Konfusius atau pengikut Konghucu. Baru bangsa Indonesia ini menjadi warga kelas 3. Maka ada semacam anjuran bahwa rakyat Indonesia ini memanggil orang-orang Arab yang pendatang yang didatangkan oleh Belanda itu dengan sebutan tuan atau wan, atau meskipun bukan keluarga Syarif pun dipanggilnya Sayyid, Ye. Dan rakyat Indonesia yang pribumi asli justru harus memanggil orang Cina ini sebagai Yo atau tuan juga. Nah, terlalu lamanya bangsa ini di bawah tekanan membuat jiwanya menjadi inferior. Padahal bangsa Indonesia ini bangsa yang memiliki budaya sangat luar biasa. Bangsa Eropa belum bisa nulis, bangsa-bangsa yang lain belum bisa mengikuti gerak bahasa dan sebagainya. Bangsa Indonesia sudah mampu membuat emas, dan membuat emas itu tidak seperti teknologi yang model Belanda sekarang ditambang kemudian dijadikan ini, tetapi bangsa Jawa atau bangsa Nusantara atau Jawa Dipa ini mampu menjinakkan bakteri sampai level keempat, sehingga ada satu produk yang bernama kris itu ketika dibuka bisa melahirkan petir, bisa melahirkan kilat, atau bisa melahirkan geledek dari langit. Karena apa? Karena ini dibikin dari elemen-elemen baja dan besi yang dari langit yang mampu menangkap hidrogen plus sehingga ketika dibuka jebret maka akan melahirkan gerak lontaran-lontaran energi yang disebut kilat atau halilintar. Ini bukan karena bangsa Jawa ini musyrik atau dengan doa-doa, enggak, dengan teknologi yang demikian canggih. Dan itu semua kitab disimpan para wali songo yang hanya beberapa orang tertentu saja yang bisa. Nah, ini kemudian yang terus disalahartikan sejak munculnya kelompok-kelompok yang mengaku Habib ini, karena ketidakfahaman dia tentang teknologi, bahwa baja dengan kandungan elemen bakteri pada level keempat ini yang bisa melahirkan atau menarik geledek itu dianggap musyrik, dianggap sebagai kurafat. Kayak misalnya orang menanam padi, sebelum panen dia menyediakan di situ ada telur, ada kembang, ada gula merah, kemudian ada bawang merah dan bawang putih. Sebenarnya ketika mau panen sebelum seminggu maka disebut wiwitan, padahal mau panen. Karena apa? Setelah panen, damen-damen atau pohon padi ini akan dibusukkan dengan bakteri yang terlahir atau terpicu karena makan gula merah, makan telur. Telur ini kemudian ada unsur nitrogennya yang akan menumbuhkan, makan bawang merah, bawang putih, sehingga ketika damen ini direbahkan ke tanah,
terjadi percepatan pembusukan tanpa menghilangkan unsur hara. Ini strategi, ini teknologi pertanian yang sangat luar biasa dan dikemas dalam bentuk budaya. Karena apa? Supaya tidak dicuri oleh Belanda. Belanda hanya menggunakan akal, sementara akal-akal sederhana sebagai bangsa penjajah. Sementara warga Nusantara, warga Jawa ini sudah memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa. Bahkan dengan sesaji itu melahirkan satu gerak. Bakteri ini akan, atau virus atau bakteri ini akan memakan sesaji itu sehingga bisa melahirkan lumut dan sebagainya. Ketika lumut itu dipanen, maka bisa berubah menjadi emas. Dan sejarah penaklukan Jawa sampai ke negara ASEAN tidak menggunakan perang. Bisa dilihat di Angkor Wat bahwa Prabu Dharmawangsa memberi hadiah emas kepada Raja Thailand sehingga menjadi kawin-mawin, dan salah satu anaknya dari Raja Thailand ini menjadi raja di Bali karena Prabu Erlangga tidak kerso menjadi raja di Bali. Nah, kaitannya dengan ini, maka saya mohon bangsa Indonesia tidak perlu merasa rendah diri, bahwa kita hormat, tawadhu itu adalah konsep bagian dari akhlak. Innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jangankan Kak Habib, yang tidak Habib pun bangsa Indonesia sudah terbiasa menghormati. Maka coba lihat kesehariannya. Beda umur kita memanggil Mas, Raka. Kalau beda lebih rendah disebut Dimas Raka atau Kang Mas Raka. Dimas, kalau perempuan dia Ajeng, Mbok Ayu. Ini dari awal penghormatan dan etika itu sudah mendarah daging bagi bangsa Nusantara. Maka ketika datang agama Islam, ketika datang Islam masuk mencangkokkan diri dengan kebudayaan sastra, kebudayaan yang sangat tinggi, maka melahirkan ajaran yang demikian bagus dan menyebar sedemikian luasnya, sehingga Islam yang ada di Indonesia ini, kalau jumlahnya digabung antara penduduk Islam yang ada di Iran dan penduduk Islam yang ada di Irak, ditambah Uni Emirat Arab, ditambah dengan Saudi Arabia, ditambah dengan Yaman, ditambah dengan Qatar, ditambah dengan Yordan, itu masih banyak jumlah umat Islamnya Indonesia. Khusus hanya untuk warga NU saja, apalagi ditambah dengan Muhammadiyah, ditambah yang lain. Ini karena apa? Karena strategi penyampaian dakwahnya demikian luar biasa yang dilandasi dengan akhlak dulu. Maka boleh menghormat siapa saja, menghormat seorang Habib keturunan Rasulullah yang akhlaknya baik wajib. Tetapi menghormat orang yang mengaku Habib tetapi dia tidak memiliki akhlak dan bahkan jauh dari akhlak Rasul. Akhlak Rasul itu bagaimana? Lemah lembut, dimaki, dia membalas dengan kasih sayang, bawa perdamaian, menyampaikan perdamaian. Wallahu darussalam ini menjadi tugas Rasulullah di pundaknya, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Maka ketika ada orang yang mengaku Habib terus kemudian main tangan, mencaci maki, memberontak, menghina orang, dan menganjurkan jihad, tetapi jihad untuk jahat. Ini masa jihad sama bangsa sendiri? Lah, maka monggo kita mulai harus sadar. Maka sengaja saya hadirkan sahabat saya ini, Habib Zain Ashab, yang tidak usah diragukan nasab keturunannya Habib, tetapi dia egaliter begini. Ya Rasulullah begini ini. Rasulullah itu ketika duduk di dalam majelis apapun tidak pernah melebihi hambanya yang lain. Pakaiannya pun sederhana.
pakaiannya sederhana, maka bajunya aja tembel-tembelan. Nah, kesederhanaan ini yang harus kita munculkan, dan saya mohon bahwa haru biru soal perhabiban di Indonesia ini sebaiknya tidak usah meruncing dan kemudian menjadi bahan bagi musuh-musuh negara untuk menghancurkan Indonesia. Bagi saya, ketika mau mencari rujukan Habib yang soleh, akhlaknya mulia, ilmunya tinggi, datang aja ke Habib Lutfi. Luar biasa, dan itu menjadi guru saya juga. Tetapi kalau ingin menjadi kiai, ingin menghormati atau mencari guru atau kiai atau ulama yang hebat dengan kelemah lembutan dan daya seni yang tinggi, datanglah ke Gus Mustafa Bisri. Ini yang saya rekomendasikan. Kalau yang lain saya pikir santri-santri beliau semuanya. Oke, jadi saya mohon jangan karena kecintaanmu kepada seseorang membikin engkau tidak adil, membikin engkau ikut memberontak, membikin engkau memaki-maki presidenmu sendiri atau pemimpin negara. Bagaimanapun juga pemimpin negara sudah dipilih dengan mekanisme demokrasi 5 tahunan, dan kita harus hormat. Kalau yang lain kepengen jadi presiden, ya silahkan nunggu nanti 2024. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih.